Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Gimana kabar kalian? Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masih harus belajar dari rumah. Jaga kesehatan ya di rumah dengan cara cuci tangan, pakai masker, dan tetap jaga jarak. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang gagasan dan gagasan pendukung. Anak-anakku yang hebat, sebelum kita mempelajari tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung, sebagai awal maka kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang paragraf. Dalam sebuah bacaan, ya, biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Apa sih itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam pada awal kalimatnya. Ada juga nih pendapat lain, yaitu dari Bapak Wiyanto. Bapak Wiyanto berpendapat bahwa paragraf merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Apa yang dapat kita simpulkan? Nah, dari pendapat-pendapat tersebut, maka kita dapat simpulkan bahwa paragraf itu adalah sekelompok atau kumpulan kalimat. Jadi, dalam paragraf tentunya tidak hanya terdiri dari satu kalimat saja, tapi harus lebih dari satu kalimat. Dan kalimat-kalimat tersebut itu menjelaskan tentang satu pokok pikiran. Nah, untuk lebih jelasnya, maka kita akan melihat salah satu contoh dari sebuah bacaan. Nah, Pak Guru akan mengambil salah satu bacaan yang ada di buku tema 1 yang berjudul Tari Kipas. Coba anak-anak, apa kalian sudah membacanya? Berdasarkan penjelasan tentang paragraf, bisakah kalian menghitung berapa paragraf yang ada pada bacaan tersebut? Ayo kita jawab bersama-sama. Paragraf salah satu cirinya itu adalah pada kalimat pertama dia akan menjorok ke bagian dalam. Ya, ada yang sudah tahu manakah paragraf pertamanya? Iya, betul. Paragraf pertama dimulai dari kalimat tari kipas Pakarena merupakan kesenian yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Betul sekali, itu adalah paragraf pertama. Nah, paragraf pertama ada berapa kalimat anak-anak? Ya, ada 2 kalimat. Jadi pada paragraf pertama itu terdiri dari 2 kalimat. Kalimat yang pertama, tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Kalimat kedua, tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Lalu yang berikutnya ini ada paragraf lain, ya, itu adalah paragraf yang
kedua ditandai dengan kalimat pertamanya menjorok ke dalam. Nah, dimulai dari kata kisahnya, berawal dari dan seterusnya, dan berakhir pada kata beternak dan berburu. Bisakah kalian menghitung berapa kalimat dalam paragraf kedua? Iya, di paragraf kedua juga terdapat 2 kalimat saja. Lalu yang berikutnya ini ada kalimat yang menjorok ke dalam lagi, dimulai dengan kata cerita. Ini adalah awal dari paragraf yang ketiga dan berakhir pada kata rasa syukur. Nah, kalian sudah jelaskan, berarti pada bacaan Tarik Kipas tersebut terdapat 3 paragraf. Anak-anakku yang hebat, setelah tadi kita mengetahui tentang paragraf, kini saatnya kita mempelajari tentang gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Jadi diingat-ingat ya, gagasan pokok adalah ide dasar atau inti pembahasan. Gagasan pokok ini terkandung atau tertuang dalam kalimat utama. Jadi berbeda ya, ada gagasan pokok, ada kalimat utama. Gagasan pokok ini berada atau tertuang dalam kalimat utama. Kalimat utama pada suatu paragraf biasanya terdapat di awal atau akhir paragraf. Jadi bisa kita dengan mudah nanti menemukan kalimat utama. Untuk gagasan pokok yang berada di akhir, ya maksudnya adalah di akhir paragraf, umumnya ditandai dengan kata oleh karena itu, kesimpulannya, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita berlatih bersama-sama untuk mencari gagasan pokok dari sebuah paragraf. Untuk contoh paragraf, Pak Guru ambil dari bacaan Tarik Kipas, yaitu pada paragraf yang pertama. Lalu, bagaimana cara kita menemukan gagasan pokok? Di sini Pak Guru tuliskan langkah-langkah untuk mencari gagasan pokoknya. Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Ayo anak-anak, kita baca dengan seksama paragraf pertama dari bacaan yang berjudul Tarik Kipas. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tari ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Pada paragraf pertama ini hanya terdapat berapa kalimat anak-anak? Ya, ada 2 kalimat.
Lalu yang kedua, langkah kedua, carilah kalimat utamanya yang menjadi pembahasan pada paragraf. Ya, jadi seperti yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, untuk mencari gagasan pokok, kita harus temukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya tadi biasanya berada di awal atau di akhir paragraf. Karena di paragraf pertama ini hanya ada 2 kalimat, maka kalian harus memilih di antara 2 kalimat tersebut yang merupakan kalimat utamanya. Setelah kalimat utamanya, barulah kita menentukan gagasan pokoknya. Bagaimana anak-anak? Sudah menemukannya atau belum? Iya, betul sekali. Kalimat utama pada paragraf ini berada di awal paragraf, yaitu tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Alasannya kenapa kalian memilih kalimat pertama sebagai kalimat utamanya? Coba kalian lihat pada kalimat yang kedua. Tari ini sudah menjadi tradisi dan seterusnya. Ada kata tari ini. Tari ini merupakan kata yang dipilih oleh penulis untuk menggantikan tari kipas Pakarena yang diterangkan pada kalimat utamanya, yaitu yang berada di kalimat pertama. Nah, jadi sudah kita temukan ya bahwa kalimat utamanya berada di awal paragraf. Ingat, yang namanya kalimat, maka kita tulis lengkap dari awal sampai tanda akhir kalimat. Bisa berupa tanda titik, tanda tanya, ataukah tanda seru. Kalau sudah kita temukan kalimat utamanya, maka kita sudah menemukan gagasan pokoknya. Berbeda dengan kalimat utama yang harus sama dengan yang ada di paragraf dari awal sampai akhir kalimat, maka untuk gagasan pokoknya bisa kita ringkas lagi atau kita cari intinya dari kalimat utama tersebut. Contohnya di sini sudah Pak Guru ringkas ya. Gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah tari kipas Pakarena asal dari Goa, Sulawesi Selatan. Gimana anak-anak? Mudah bukan mencari kalimat utama dan gagasan pokok? Setelah tadi kita bisa menemukan gagasan pokok, maka saatnya kita mencari gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah gagasan atau ide yang menjelaskan gagasan utama atau gagasan pokok. Gagasan pendukung dalam satu paragraf dapat lebih dari satu gagasan. Jadi pada intinya adalah jika ada satu paragraf, maka di paragraf itu hanya ada satu gagasan pokok
dan yang lainnya adalah gagasan pendukung. Bisa satu gagasan pendukung seperti contoh yang ada pada tarik kipas paragraf 1 tadi. Bisa juga 2, 3, atau bahkan lebih gagasan pendukung. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan contoh berikutnya. Anak-anak, di sini Pak Guru akan menyajikan satu contoh lagi paragraf. Nah, sudah muncul. Mari kita baca bersama-sama dengan seksama terlebih dahulu. Di buku ada banyak ilmu yang dapat kita pelajari. Dengan membaca buku, kita dapat menguasai ilmu pengetahuan. Kita bisa tahu banyak informasi di bidang apapun dari buku. Jadi, memang tak salah jika buku dijuluki sebagai gudang ilmu. Anak-anak, dari teks tersebut, sudahkah kalian menemukan gagasan pokoknya? Nah, sebelum kita menemukan gagasan pokoknya, tentu kita harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Nah, kalimat utama pada paragraf tersebut adalah berada di akhir paragraf, yaitu kalimat yang berbunyi, "Jadi, memang tak salah jika buku dijuluki sebagai gudang ilmu." Ini seperti yang sudah Pak Guru jelaskan di awal. Ada kata "jadi" yang menandakan bahwa itu adalah kalimat utamanya. Bagaimana dengan gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya kita bisa ambil dari kalimat utamanya. Nah, jadi gagasan pokoknya adalah buku dijuluki sebagai gudang ilmu. Nah, berlanjut ke gagasan pendukung. Tentu sebelum kita menemukan gagasan pendukungnya, kita harus terlebih dahulu mencari kalimat-kalimat pendukungnya. Anak-anak, pada paragraf ini kita telah menemukan gagasan pokok dan juga kalimat utamanya. Ingat, pada sebuah paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok dan yang lain adalah gagasan pendukung. Jadi dari paragraf ini kita lihat ada berapa kalimat anak-anak? Ya, ada 4 kalimat. Artinya terdapat satu gagasan pokok dan 3 gagasan pendukung. Seperti dengan gagasan pokok, gagasan pendukung juga terdapat atau tertuang pada kalimat-kalimat pendukung. Nah, karena kita sudah menemukan kalimat utamanya, maka kita dapat dengan mudah untuk menemukan kalimat pendukungnya. Kalimat pendukung yang pertama adalah, di buku ada banyak ilmu yang dapat kita pelajari. Lalu dari kalimat pendukung pertama, kita bisa ambil gagasan pendukungnya. Banyak ilmu yang dapat kita pelajari dari buku. Anak-anak, kalimat pendukung itu bisa kita ambil penuh satu kalimat menjadi gagasan pendukung. Tetapi sekiranya bisa disingkat, maka gagasan pokok bisa diambil dari kalimat pendukung yang
disingkat tanpa mengurangi isinya. Kita lanjutkan ya. Kalimat pendukung yang kedua, yaitu dengan membaca buku kita dapat menguasai ilmu pengetahuan. Lalu, gagasan pendukung yang kedua, dengan membaca buku kita dapat menguasai ilmu pengetahuan. Nah, sekarang coba kalian tentukan kalimat pendukung yang ketiga. Ya, betul. Kita bisa tahu banyak informasi di bidang apapun dari buku. Lalu kita tentukan gagasan pendukungnya. Ya, kita disingkat ya. Kita bisa tahu banyak informasi dari buku. Anak-anakku kelas 4 yang hebat, belajar kali ini kita sudahi dulu ya. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa memperjelas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pak Guru ucapkan selamat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Lalu jangan lupa subscribe ya jika konten ini menurutmu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.